Shalom. Mari para kekasih Tuhan, di waktu yang indah ini, sisihkan waktu kita untuk menyembah Tuhan. Kita tahu Allah kita memelihara kita, Allah kita menolong kita, Allah kita menuntun kita. Dan saya percaya, segala yang terbaik dari Tuhan sudah Tuhan sediakan buat kita. Ku tahu Bapa peliharaku, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Bapa, Kau sungguh baik, teramat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau sungguh baik, sangat baik, tiada pernah berubah kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, tiada kata yang dapat kuucapkan padamu selain terima kasih buat berkat-Mu, buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya, glory haleluya. Biar semua yang bernafas memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur. Hari demi hari ku lalui bersama-Mu Tuhan. Sungguh kekuatan pertolongan-Mu selalu tepat waktu, ku bersyukur. Haleluya, oh haleluya.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau setia, Kau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, berfirman buat kami lewat hamba-Mu, dan kami siap sama-sama mendengarkan dan menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory. Bersabda buat kami di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kekasih Tuhan, shalom semuanya, dimanapun Anda berada, yang di Jajak, yang ada di sekitar Banyuwangi, yang ada di Pulau Jawa maupun di berbagai tempat. Mari kita belajar satu hal, taklukkan tabiat daging. Manusia ada daging, yaitu tubuh, ya, tubuh, jiwa, roh, ya. Dan saya lebih senang berbicara mengenai roh, jiwa, tubuh. Berbicara karena Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang menghembuskan nafasnya, ruah Elohim. Nafasnya, yaitu rohnya. Itu yang membuat kita hidup sampai hari ini. Dan mari, taklukkan tabiat daging. Kita baca dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kekasih Tuhan, berbicara mengenai tabiat daging, kita tahu bahwa apa yang ada di dalam kehidupan manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan kalau kita lihat, roh ini penurut, daging itu lemah. Ya, seringkali manusia dicobai dagingnya, tubuhnya, lewat keinginan mata, hawa nafsu, dan tabiat daging ini berkaitan erat dengan hawa nafsu. Nah, perhatikan, ada hal yang kita tahu bahwa tabiat daging yang pertama, yaitu bicara tentang percabulan, tentu kita tahu, ya. Saya tidak perlu menjelaskan terlalu dalam. Dari bahasa aslinya porneia, ya, itu diartikan salah satunya tentang porno, ya, pornografi dan porno hal yang lain-lain, ya. Dan kadang-kadang kita juga akhirnya pikiran kita juga porno, ya. Saking pornonya jadi parno. Nah, yang kedua berbicara mengenai kecemaran, kotor, dalam terjemahan yang lain berbicara mengenai dosa-dosa seksual dan perbuatan jahat dan kotor, ya. Dan kemudian hawa nafsu, ini berbicara mengenai keinginan daging yang tidak sopan dan cenderung ke hal-hal seksual juga. Kemudian bicara tentang penyembahan berhala. Kita pikir penyembahan berhala itu bicara mengenai hal-hal menyembah patung, ya, menyembah dewa tertentu. Tapi ternyata ketika kita mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan, itu pun yang namanya penyembahan berhala. Dari bahasa aslinya idolatria, ya. Kemudian sihir. Ini bicara tentang ilmu sihir, bagaimana memikat orang, menarik perhatian orang, ya. Jadi kalau kita menggunakan karisma kita sehingga orang lain tertarik kepada kita, ini juga bisa dibilang praktek sihir. Dan anehnya, kalau saudara tahu, bahasa asli dari sihir adalah pharmakeia. Nah, pharmakeia, lalu muncullah kata farmasi, obat-obatan. Nah, orang yang terlibat di dalam penyembahan berhala dan pharmakeia ini berkaitan erat. Biasanya ada penyembahan berhala, kemudian dosa seksual, dan juga dosa kecanduan obat. Ini yang sering kali terjadi. Kemudian berbicara perseteruan, ini permusuhan, kebencian yang sangat hebat, yang sangat parah. Kemudian juga berbicara mengenai perselisihan, pertengkaran, iri hati. Dalam bahasa aslinya ditulis zelos. Dalam bahasa Inggris dibilang jealous. Nah,
ternyata yang namanya zelos, iri hati ini bisa juga benci, marah, cemburu orang lain berhasil. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang iri hati. Dan kemudian bicara mengenai geram, kemarahan yang meledak-ledak, emosi yang meledak-ledak, emosional. Kemudian pertikaian. Ini pertentangan yang akhirnya bisa memecah belah satu dan yang lain. Ya, kemudian ada roh pemecah. Ini yang membuat persatuan menjadi terbelah. Kedengkian, bicara tentang tidak suka, tidak senang. Dan kemabukan. Mabuk ini bukan hanya mabuk karena minuman keras, tapi mabuk yang lain juga bisa. Mabuk harta, mabuk jabatan. Dan hati-hati, mabuk tidak hanya berkaitan dengan minuman keras saja. Kemudian pesta pora. Inginnya pesta terus, pesta terus. Nah, bersyukur kalau hari-hari ini kita ada di rumah. Tentu kita nggak mungkin pakai pesta yang mewah. Pesta ini, pesta pora biasanya yang mewah. Dan kita dimulai dari rumah, belajar hidup untuk sederhana. Kekasih Tuhan, ini baru kira-kira 15 hal tabiat daging. Kalau kita telusuri, pelajari lagi, ada banyak tabiat-tabiat daging yang lain yang bisa kita pelajari. Ini baru dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kita bisa temukan dari pasal-pasal yang lain, ayat-ayat yang lain yang berbicara mengenai tabiat-tabiat daging. Tabiat daging dengan tabiat roh itu beda. Keinginan daging dengan keinginan roh beda. Itu bertentangan erat. Sangat bertentangan. Dan mari, kalau kita ikut roh, berjalan di dalam roh, dituntun oleh Roh Kudus, maka kita dapat berkata, aku adalah anak Allah. Di dalam Roma 8:14, orang yang mengaku anak Allah, hidupnya dituntun oleh Roh Allah. Oleh sebab itu, mari saya ajak kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mari hiduplah oleh roh, dipimpin oleh roh, sehingga ketika kita dipimpin oleh roh, kita bisa berkata sebagai anak Allah, dan kita memiliki buah roh, menghasilkan buah roh lewat proses kehidupan. Maukah saudara kita menjaga kehidupan kita, menjaga roh kita kuat, sehingga daging kita bisa kita taklukkan, tabiat daging kita taklukkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita tahu itu tidak mudah, tapi percayalah, Tuhan pasti mampukan kita. Kami mau Tuhan bentuk kami, didik kami, ajar kami, sehingga ketika kami mengalami proses kehidupan, mengalami pencobaan, ketika daging kami berontak, biarlah Roh Kudus mengingatkan kami, supaya kami tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada Roh Kudus. Dan kami percaya, Roh-Mu yang kudus itu memampukan kami untuk melawan tabiat daging. Didik kami Tuhan, disiplin kami Tuhan, ingatkan kami, tegur kami. Bila mana daging kami berontak, biarlah Roh-Mu yang manis dan lembut itu menegur kami. Bila mana daging kami mulai berontak, Tuhan tolong kami, mampukan kami mau dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan. Di tengah-tengah krisis ekonomi yang sedang terjadi, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda di berbagai negeri, dan khususnya yang ada di Indonesia. Kami berdoa, para kekasih Tuhan yang ada di Indonesia, maupun kekasih Tuhan yang ada di berbagai tempat, di berbagai negeri, kami berdoa, Tuhan, sebagai pengusaha mereka diberikan hikmat, kecerdikan, mengelola pekerjaan mereka, mengelola pabrik, toko, apotek, industri, pertambangan, dan segala sesuatu yang mereka kelola. Dan kami berdoa buat para karyawan, biarlah mereka menunjukkan pekerjaan pelayanan yang terbaik, sehingga mereka dapat bertahan di tempat mereka bekerja, dan ketika mereka melayani yang terbaik, Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan menolong mereka. Kami percaya setiap orang yang bekerja dan melayani dengan benar dan baik, kami percaya mereka layak hidup, layak makan, layak menerima berkat dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk para mahasiswa, para student, para siswa yang hari-hari ini mereka sudah ada yang lulus. Kami berdoa ketika mereka naik jenjang atau naik kelas, Tuhan tolong mereka supaya mereka dapat beradaptasi dengan situasi kondisi kelas yang baru walaupun secara online. Dan kami berdoa
buat para mahasiswa yang sedang ujian. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Kami berdoa bangsa negeri Indonesia mengalami pemulihan, baik ekonomi maupun kesehatan. Dan kami berdoa dari Presiden Jokowi sampai jajaran yang terendah di berbagai pelosok daerah, biarlah koordinasi dari pemimpin sampai para utusan di daerah-daerah, mereka dapat melayani, dapat bekerja sama yang terbaik. Dan kami percaya negeri Indonesia akan mengalami pembalikan keadaan yang di luar dugaan. Terima kasih Tuhan, kami terus berbicara Indonesia positif, Indonesia bangun, Indonesia bangkit kembali, dan Indonesia pulih kembali. Terima kasih Bapa. Sebentar ketika kami beristirahat, Tuhan tolong kami sepanjang malam ini, ketika kami family time, biarlah kami saling menguatkan di antara satu keluarga, dan biarlah anggota keluarga tidak saling menjatuhkan tetapi saling menguatkan. Dan kami berdoa, biarlah keluarga-keluarga tidak ada yang tercerai-berai tetapi menjadi kokoh satu, sehati, sekalipun pemasukan berkurang, sekalipun ada banyak hal yang di luar dugaan sepanjang beberapa bulan ini, tetapi kami percaya kalau Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai, Tuhan pasti menyediakan segala yang terbaik buat anak-anaknya. Terima kasih, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu sungguh nyata. Dijauhkanlah kami dari segala macam perampokan, pencurian, hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat, dan biarlah segala yang terbaik dari Tuhan datang turun atas kami. Dan biarlah berkat-Mu tercurah buat kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tetap kuat di dalam Roh Kudus. Haleluya.